Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam dengan Bapak dosen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis perbandingan kompensasi dalam bentuk slip gaji pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk dan PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, di sini saya Fajar Rizky Dwi Putri dengan rekan saya. Saya Frederika Manal. Oke, akan ada selanjutnya slide. Oke, di sini ada latar belakang analisis. Di sini kan ada 3 gambar tuh, BUMN, slip gaji, dan swasta. Nah, di sini ada penjelasannya di bawah. Kompensasi berkaitan dengan kesejahteraan, motivasi, dan kepuasan kinerja. Nah, di sampingnya ada slip gaji adalah bukti transparan rincian pendapatan dan potongan. Nah, di sini ada BRI mewakili karakteristik dan stabilitas badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, di sini ada BCA mewakili karakteristik dan dinamika perusahaan swasta nasional. Nah, slide selanjutnya. Oke, di sini ada tujuan pembahasan. Nah, di sini kan ada 4 ya. Nah, yang pertama ada menjelaskan pengertian dasar mengenai kompensasi dan dokumen slip gaji. Nah, yang kedua ini ada mengidentifikasi rincian komponen kompensasi di dalam slip gaji BRI dan BCA. Nah, yang ketiga ini ada membandingkan persamaan dan perbedaan isi serta format slip gaji kedua bank. Nah, yang keempat ini ada menganalisis filosofi kompensasi pada institusi BUMN dibandingkan perusahaan swasta. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada landasan teori kompensasi, gaji, dan slip gaji. Di sini ada 3 penjelasan. Di sini pertama ada kompensasi, balas jasa perusahaan atau finansial dan non finansial atas tenaga, waktu, kemampuan, dan kontribusi karyawan. Nah, di sini yang kedua ada gaji. Pengertiannya itu ada pembayaran rutin berkala sebagai balas jasa finansial utama atas pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini terakhir ada slip gaji. Dokumen rincian komprehensif yang memuat total pendapatan, potongan, dan gaji bersih dalam satu periode. Selanjutnya, ini ada PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk, dan Bank Sentral Asia Tbk. Nah, di sini ada yang Bank Rakyat Indonesia itu status, karakter, dan basis penilaian. Itu ada 3. Nah, yang pertama ini ada status Bank BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua itu ada karakter. Itu ada formal, stabil, dan sangat terstruktur. Nah, yang ketiga itu ada basis penilaian. Itu mengacu pada golongan jabatan, hierarki, dan masa kerja. Nah, di sini ada PT Bank Sentral Asia atau TBK. Itu juga ada status, karakter, basis penilaian. Nah, itu di situ ada status bank swasta nasional. Karakternya itu fleksibel dan dinamis. Basis penilaiannya itu ada dipengaruhi pencapaian target, produktivitas, dan kinerja. Nah, akan dilanjutkan slide berikutnya dengan rekan saya. Selanjutnya yaitu ini membahas tentang komponen slip gaji BRI. Nah, komponen slip gaji BRI itu terdiri dari beberapa item. Yang pertama itu ada pendapatan utama dan tunjangan tetap, di mana di sini berupa gaji pokok yang mengikat pada struktur golongan, ditambah tunjangan jabatan, keluarga, makan, transportasi, dan kesehatan. Dan yang kedua itu ada insentif. Itu bonus kinerja dibagikan sesuai dengan kebijakan ketat standar BUMN. Selanjutnya ada potongan administratif.
yaitu berupa kewajiban regulasi seperti BPJS, PPh pasal 21, dan koperasi atau pinjaman. Yang terakhir ada gaji bersih, yaitu merupakan hasil akhir penerimaan atau take home pay setelah seluruh proses administrasi formal. Selanjutnya untuk komponen slip gaji BCA. Nah, yang pertama itu ada pendapatan dan tunjangan fleksibel. Itu berupa gaji pokok berdasarkan kebijakan perusahaan, ditambah tunjangan jabatan, makan, transportasi, komunikasi, dan kesehatan. Selanjutnya ada insentif dan bonus. Di sini sangat menonjolkan insentif fleksibel berbasis pencapaian kinerja dan produktivitas. Selanjutnya ada potongan berupa kewajiban regulasi dasar, meliputi BPJS, PPh pasal 21, dan potongan lainnya. Yang terakhir, take home pay, yaitu gaji bersih yang diberikan sebagai bentuk penghargaan langsung atas kinerja spesifik. Selanjutnya ini adalah persamaan antara slip gaji BRI dan BCA. Nah, dari segi identitas, itu sama-sama mencantumkan data resmi perusahaan dan profil karyawan. Yang kedua dari struktur dasar. Di sana memuat rincian gaji pokok dan ragam tunjangan. Selanjutnya dari segi kepatuhan hukum, sama-sama menerapkan potongan berupa wajib BPJS dan PPh 21. Yang terakhir ada transparansi, di mana sama-sama menampilkan total pendapatan, potongan, dan titik akhir gaji bersih. Selanjutnya yaitu di sini ada perbedaan dan analisis kompensasi antara BRI dan BCA. Dari 4 aspek. Aspek pertamanya itu dari segi aspek status perusahaan. BRI itu merupakan institusi BUMN, sedangkan BCA merupakan perusahaan swasta. Dari aspek sistem kompensasi, BRI itu strukturnya lebih formal, stabil, dan lebih terstruktur. Sedangkan BCA itu lebih fleksibel, berorientasi kinerja atau target. Dari aspek tunjangan dan insentif, BRI itu mengikuti struktur jabatan dan ketentuan ketat BUMN. Sedangkan BCA, insentif itu menonjol berdasarkan produktivitas dan evaluasi. Dan yang terakhir dari aspek format visual, BRI itu sangat administratif dan baku, sedangkan BCA itu lebih ringkas, modern, dan adaptif. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kedua bank itu memiliki struktur dasar slip gaji yang identik dengan pendapatan, tunjangan, potongan, dan gaji bersih. Yang kedua, BRI itu menawarkan keunggulan dalam stabilitas dan kepastian struktur. Dan yang terakhir, BCA itu menawarkan keunggulan dalam fleksibilitas dan penghargaan berbasis kinerja. Sarannya ya itu ada 2. Yang pertama, kedua institusi harus memastikan setiap kompensasi tetap adil, transparan, dan mudah dipahami karyawan. Dan yang kedua, kebijakan penghargaan perlu dievaluasi berkala, menjaga daya saing dan kesesuaian dengan kontribusi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.